mute lah kalau kalian ngomong sama saya. Nanti waktu menerangkan baru boleh di mute. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Saya lihat kamu Nadia. Alhamdulillah baik. Nadia mana? Nggak kelihatan mukanya. Alhamdulillah. Oke, minggu kemarin kita belajar report text ya. Iya, Mem. Masih ingat report text yang sedikit itu kemarin saya kasih lihat ke kalian, masih ingat nggak? Masih sedikit. Saya minta pendapat kalian untuk dituliskan di idea board. Linknya saya sudah kasih. Sudah, Mem. Oke, sudah diisi. Sudah dikirim, Mem. Sudah terkirim. I'll check it after this. Oke. Saya belum masuk banget ke report text. Sekarang saya akan terangkan report text secara keseluruhan. Sebagai informasi, sebenarnya kalian harusnya PTS. Jadi nanti PTS-nya akan saya berikan after this ya. Iya, Mem. Oke, minggu depan lah kalau nggak. Minggu depan kita akan PTS. Bahannya sampai report text yang saya kasih sekarang. Oke? Baik, Mem. Oke, Mem. Sekarang saya buka PPT-nya dulu. Oke, jelas di layar kalian? Ada di layar tulisannya? Terlihat? Belum ada, Mam. Belum ada. Belum ada, Mem. Oke, ini? Sebentar. Ini mana sih lampu ini? Oke. Ini tentang report text ya. Apa yang kalian ketahui tentang report text? Apa sih report text itu? Berisi tentang informasi. Good, berisi tentang informasi. So what is report text? Report text is a text which present information about something as a result of systematic observation or analysis. Okay? Report text adalah sebuah teks yang memberikan informasi secara sistematik dan berdasarkan observasi, gitu ya. Iya, Mem. Nah, ini dia. Kalau kalian lihat bagan di layar kalian, maksudnya apa sih ini, Nak? Apa tuh maksudnya? Report text adalah sebuah teks yang berdasarkan fakta, Memiliki fungsi untuk menggambarkan sesuatu baik benda, makhluk hidup ataupun fenomena umum. Oke.
Berarti report text itu harus berdasarkan fakta, nggak boleh opini, berarti nggak boleh pendapat kita, ya kan? Terus without unnecessary information, berarti informasinya nggak penting. Unnecessary, nggak boleh informasinya yang nggak penting, ya. Itulah yang menjadi syarat sebuah report text. Oke? Ya, Mem. Next, sekarang ini maksudnya apa? Baik, Mem. Itu macam-macam topik. Good. Macam-macam topik yang ada di report, yang bisa dijadikan report text, bukan yang ada, yang bisa dijadikan bahan untuk topik sebuah report text. Bisa animal atau binatang, bisa plants atau apa plants? Ada yang tahu plants apa? Tumbuhan. Kalian ngomong tapi ditutup itunya speakernya. Tanaman, Mem. Ya, tanaman. Kemudian ada natural phenomenon. Apa tuh natural phenomenon? Fenomena alam. Kalau yang masuk ke fenomena alam tuh apa contohnya? Kayak gunung meletus gitu. Ya, good. Eruption, Sungai. ya kan? Kemudian ya, earthquake, gempa bumi, banjir bisa nggak? Banjir. Oke, flood, ya kan? Bisa, Mem. Good. Sekarang kalau social phenomenon berarti fenomena sosial. Apa contohnya? Oke, Oke. tawuran. Oke, boleh. Apalagi tuh? Kalau TikTok masuk nggak? Kenapa nak? Demo. Ya, demo. Yang kalian suka nari-nari itu. TikTok masuk TikTok? Masuk, Mem. Ya, masuk. TikTok termasuk social phenomenon, ya. Sampai di sini jelas? Instagram. Ya, Instagram, betul. Media sosial tuh termasuk social phenomenon, ya kan? Bisa jadi topik untuk sebuah report text. Sampai di sini ada yang mau kalian tanyakan? Tidak, Mem. Sampai di sini jelas? Jelas. Oke, next ya saya. Nah, which one is report text? Mana sih yang report text? Kanan. Yang cherry, Mem. Yang cherry blossom. Kalau yang how to make sandwich itu teks jenis apa? Good, pinter. Text procedure. Yang how to make sandwich itu text procedure. Yang cherry blossom adalah text report text. Oke. Next. Yuk, kita lihat ke teks ini. Cherry blossom is a cherry tree with flowers. The cherry tree is a symbol of spring for Japanese. Hanami, or saying flowers, is a traditional custom in spring to visit some of the cherry blossom. The Japanese like cherry blossoms, but the origin of these flowers is still debated. Some people believe that these flowers originated in Japan, but some others believe that they came from China or South Korea. There are 400 types of cherry trees. They mutate easily. Most cherry blossoms grow in the humid lowlands and also the highlands. Places with little moisture and sun protection are the best places for their natural habitat. The unique facts of cherry blossom is that they grow earlier than their leaves. Cherry blossoms have many colors such as white, slightly pink, and red. Most flowers are white or pink with 5 petals.
There will be some flowers with more petals. I'll ask you first. Saya tanya kamu dulu. Cherry blossom tuh apa ya, Nak? Look at the first paragraph. Cherry blossom is a cherry tree with flowers. So, what is cherry blossom? Bunga sakura, weh. Good. Bunga sakura. Kalau yang ada di paragraf pertama nih, orang-orang debate-nya tentang apa sih? Mereka debatnya tentang apa? Yang di paragraf pertama. Tentang bunga sakura yang ada di depan. nih. Bunga sakura tumbuhnya di mana? Oke, ada di line 3 di baris ketiga paragraf pertama. The origin of these flowers is still debated, ya kan? Ada kebaca? Ada yang bilang asalnya dari Jepang, tapi ada yang percaya kalau bunga sakura itu asalnya dari Cina atau dari South Korea, dari Korea Selatan. Ya. How many types of cherry trees are there? Ada berapa jenis dari bunga sakura? 400. Yes, ada 400. 400. Good. Hidupnya bisa di humid lowlands. Apa nih, Nak? Humid lowlands. Lowlands ini apa? Dataran rendah. Kalau humid, Dataran tinggi. Ya? ini highland dataran tinggi, lowland dataran rendah. Yang lembab. Good. Jadi dia bisa hidup di dataran rendah yang lembab, bisa juga di dataran tinggi. Apa uniknya dari bunga sakura ini? Look at the third paragraph. Look at the third paragraph. On the first line, the unique fact of cherry blossom is that they grow earlier than their leaves. Ini keunikannya. Jadi keunikannya apa? Bunganya, Dari masa tinggal. ya, bunganya lebih dulu tumbuh daripada daunnya, the leaves. Nah, ini bunga sakura ini ada macam-macam warna. Ya, bisa white, can be slightly pink, and can be red. Ya, bisa putih, bisa slightly pink, merah jambu ke merah jambu yang slightly yang terang, atau bisa juga yang red. Bisa juga warnanya merah. Nah, ini adalah contoh dari report text. Ada paragraf pertama. Kalau di paragraf pertama nih yang kalian lihat apa nih yang diterangkannya, Nina? Tentang tempat tumbuhnya. Oke, berarti di paragraf pertama ini dia hanya menerangkan bunga sakura secara detail nggak atau secara garis besar aja? Garis besar aja. Oke, kita lihat ke sini sekarang. What is the text about? The text is about cherry blossom. Oke, next. What is the function of the text? Apa sih fungsi dari teks ini? Memberikan informasi, Bang. To describe cherry Memberikan blossom. informasi. Ya, memberikan informasi tentang cherry blossom, tentang bunga sakura. Di teks tadi ada generic structure. Nah, report text ini punya generic structure. Apa aja generic structure-nya report text? Report text punya 3 generic structure. Ada title, ada general classification, ada description. Yang title ini adalah judulnya. Tadi judulnya apa? Cherry blossom. Good. Cherry blossom. Ya, judulnya cherry blossom. Nah, general classification ini biasanya ada di paragraf pertama. Usually in the first paragraph of the text. This part usually introduces the topic of the report. Nah,
Bagian ini biasanya menerangkan topik dari text report. Ini adanya paragraf pertama ya. Kemudian paragraf selanjutnya itu akan ada description. Deskripsi itu adalah describe the details of the topic or subject such as physical appearance, parts, qualities, habits, or behavior. Tadi kamu lihat di paragraf kedua dan ketiga, di sana menerangkan apa? Paragraf kedua Iya. tentang bunga sakura. Iya, bunga sakura. Keunikannya apa? Tumbuhnya di mana gitu kan? Nah, itu ada physical appearance-nya. Oke, saya ulang. Generic structure ada 3, ada title, general classification, dan description. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sampai di sini jelas? Jelas ya, Mek. Map. Oke, next. Nah, ini dia. Ini teks kita tadi ya. Ini judulnya, kemudian ini general classification-nya, dan ini description-nya. General classification selalu ada di paragraf pertama. Oke? Jelas ya? Oke, ada sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, saya next. Now, please choose your emoji after you see my presentation. Kamu bisa pilih nih, ada emoji macam-macam. Kemudian kalian ketikkan emoji ini di grup PJJ 9C yang di WhatsApp group. Oke? Saya tunggu 1 menit. Silahkan. Oke, thank you. Baik, sekarang kita akan masuk ke latihan. Nah, saya berikan kalian link sebentar. Kita akan coba pakai live worksheet ya. Oke, sebentar. Yuk, ada live worksheet. Saya juga share di kolom chat kalian. Di kolom chat lihat ada juga. Silahkan diklik. Sudah terbuka? Sudah, Mem. Oke. Ya. Lihat activity 1. Di activity 1 itu ada match the picture with the nouns of the box by drawing a line. Kalian disuruh drawing a line, buat garis. Berarti disuruh match picture, pasangkan gambar dengan tulisan. Oke? Itu caranya cuma kamu klik gambarnya, tahan, kemudian tarik ke noun-nya. Klik gambarnya, tahan, tarik garis ke noun yang kalian pilih. Oke, begitu caranya ya. Oke, kemudian next. Paham, good. Bagian kedua juga sama, hanya match the animals with their characteristic. Cuma pasangkan binatang dengan karakternya. By drawing a line, sama. Kalian disuruh drawing a line saja. Pasangkan saja. Jika sudah, kalian klik
finish. Okay? Okay, ma'am. Ada pertanyaan Baik, untuk ma'am. tugasnya, Nak? Tidak. Tidak ada. Oke, kita ketemu di grup WA. Kalau sudah kalian kerjakan 10 menit lagi kita ketemu di grup WA. Ya. Untuk Google Baik, ma'am. Meet-nya Baik, saya tutup sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan tentang tugas. Terima kasih banyak 9C. Kita ketemu di grup WA ya. Okay, ma'am. Baik, ma'am. Oke, sehat-sehat, Nak. Terima kasih, ma'am. Ya. Ma'am. Kita ketemu di grup WA ya. Jangan Ma'am hilang juga loh. sehat-sehat, ma'am. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye 9C.